Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, senang sekali bisa hadir bersama di podcast kita hari ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan dalam kondisi yang baik dan bersemangat untuk mengeksplorasi wawasan yang baru bersama kami. Perkenalkan, saya Fiona Rahmawati yang akan memandu perjalanan diskusi kita hari ini. Saya merasa sangat antusias untuk membawa tema yang menarik hari ini dalam pembahasan yang mudah dipahami, terutama bagi teman-teman yang penasaran tentang pemrograman dan algoritma. Di mana topik yang akan kita bahas hari ini adalah algoritma backtracking, dasar, penerapan, dan studinya. Backtracking adalah salah satu teknik algoritma yang sering digunakan dalam menyelesaikan masalah yang rumit, yang membutuhkan eksplorasi berbagai kemungkinan solusi. Dan dalam podcast ini, kita akan mengupas dasar teori, manfaat, dan aplikasi di dunia nyata. Tentu saja saya tidak sendirian, saya bersama Adam Harazi. Halo. Seorang mahasiswa Prodi Informatika Universitas 11 April, yang kehadirannya hari ini akan membuat pembahasan kita semakin mendalam dan menyenangkan. Baik, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke bagian yang sangat menarik. Kita sudah bersama narasumber yang luar biasa yang akan membantu kita memahami lebih dalam tentang topik yang akan kita bahas hari ini. Dia akan menjelaskan secara umum tentang algoritma backtracking, bagaimana algoritma ini bekerja, dan tentunya contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, dia juga akan membahas jenis-jenis algoritma populer lainnya yang perlu kita ketahui sebagai dasar pemahaman dalam dunia pemrograman. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan penjelasan dari narasumber. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Fiona. Nah, ngomong-ngomong soal algoritma backtracking, apa sih itu algoritma backtracking? Jadi algoritma backtracking itu sesuai namanya ya, berjalan mundur atau berjalan kembali. Kalau dalam bahasa Indonesia itu runut balik. Nah, algoritma ini bekerja itu seperti mencari semua kemungkinan yang ada dan menemukan solusi yang terbaik seperti itu. Nah, kan banyak nih yang bilang algoritma itu ribet, susah, atau sebagainya. Tapi sebenarnya gimana sih cara si backtracking ini bekerja? Caranya bekerja itu sangat mudah ya. Jadi misalkan kita menemukan labirin, kita memasuki labirin itu, kita menemukan kelokan dan kita mencobanya satu persatu. Misalkan kita menemui satu kelokan dan ternyata kelokan itu buntu, kita akan kembali ke titik awal dan mencari jalan yang lainnya seperti itu. Jadi intinya kita mencari berbagai solusi untuk mencari keberhasilan itu. Ya, seperti itu. Jadi terus mencari jalan yang efektif. Oke. Nah, bisa dikasih gambaran nggak sih sederhananya buat kita semua kayak gimana si algoritma backtracking selain dari yang tadi sudah dicontohkan itu, ada lagi nggak? Ada, misalkan bermain catur. Kita kan bisa memajukan balik catur, bisa memundurkannya lagi ke titik awal lagi. Nah, seperti itu. Contoh yang lainnya. Oke. Nah, ya. Jadi kalau misalkan dalam pemrograman nih, apakah backtracking ini hanya untuk pemrograman saja atau sebenarnya sering kita temuin juga di kehidupan sehari-hari gitu, kayak misalkan dalam kegiatan kita? Kegiatan kita ya misalkan mencari jalan nih, kita nggak tahu, kita nggak bawa map, misalkan nggak lihat Google Maps. Nah, kita ketemu perempatan di sana di jalan, dan kita di sana mungkin akan mencobanya satu persatu mungkin ya. Mungkin lurus dulu, tapi mungkin salah, kita balik lagi ke titik awal perempatan tadi, kita mencoba belok kiri, mungkin salah lagi, cari lagi balik gitu. belok lagi ke kanan. Tapi kalau salah semuanya ya kita di situ aja berhenti. Kalau ngomongin contoh nyata nih, ada nggak sih kasus yang menarik di dalam kehidupan sehari-hari di mana algoritma backtracking ini sukses banget untuk menyelesaikan masalah? Banyak sih sebenarnya, beberapa contoh juga banyak gitu. Namun kita jarang menyadari kita sedang menggunakan algoritma mana, karena kita tidak mengetahuinya atau memang nggak peduli gitu ya.
Jadi misalkan sepertinya Hmm. mau belanja dengan uang modal 10.000, Oke. misalkan belanjanya keperluan sehari-hari seperti makanan, minuman dan lain-lain gitu. Misalkan kita melihat harga barang nih minuman 5.000 gitu. Nah bawahnya pengen beli ciki juga sama keripik, namun harganya lebih gitu dari 10.000. Nah itu bakal disimpan lagi ke keranjang, dan itu kan balik lagi nih, diambil dari rak, dimasukin keranjang, ternyata dihitung-hitung wah lebih dari 10.000 gitu. Dan bawa uangnya kurang. Nah itu dikembalikan lagi ke rak gitu. Nah itu udah sebagai contoh backtracking. Atau misalkan kita mau ke kampus nih naik motor, ternyata kita lupa bawa buku, kita balik lagi ke rumah. Nah itu juga contoh backtracking juga, karena backtracking itu kan kembali lagi ke titik awal. Seperti itu. Iya. Oke. Nah kan pasti ya di setiap masalah itu pasti ada tantangan dan solusinya. Apa sih tantangan yang terbesar waktu kita mencoba mengimplementasikan backtracking, dan kira-kira apa sih tips yang bisa dikasih untuk mengatasi itu? Jadi algoritma backtracking itu kan mencoba semua solusi yang ada gitu kan. Nah algoritma ini tuh memakan sumber daya, jadi memakan memori, RAM yang banyak, dan memerlukan waktu yang cukup lama, karena itu mencoba semua jalan dan kemungkinan yang ada. Jadi itu kekurangan dari algoritma ini dari segi waktu dan sumber daya memori itu sangat boros gitu ya. Dan solusinya sih gimana tuh? Tipsnya ya jangan pakai ini. Jangan pakai ini, terus kita harus menggunakan apa gitu? Ya mencari algoritma yang lain, karena ya algoritma ini kekurangannya di sana gitu. Sangat menguras waktu juga. Iya, menguras waktu karena mencoba semua jalan gitu. Oke, jadi misalkan jalan A dan B, misalkan dicoba nih ke A, ternyata A bukan nih, kembali dan coba jalan B gitu. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup banyak ya? Banyak banget, dan solusinya ya jangan pakai ini, pakai yang lain. Oke, jadi solusinya kita harus mencari algoritma yang jauh lebih efektif dan efisien. Iya, apalagi ini dipakai di big data gitu ya, mungkin cukup lama dan mungkin menguras sumber daya komputernya juga banyak sekali. Jadi kurang efektif kalau untuk menggunakan algoritma ini. Oke, mungkin itu tips yang bisa kalian gunakan ya. Jangan menggunakan backtracking jika mencari data yang besar. Oke, untuk big data. Ya. Nah, mau di-spill dong tips praktisnya tuh kayak gimana? Kalau misalkan ada yang mau belajar algoritma dari nol, kira-kira langkah pertama apa yang harus mereka ambil? Jadi yang pertama untuk mempelajari algoritmanya ya mudah ya, kita cukup paham konsep besar backtracking, pelajari bahwa backtracking adalah metode semua kemungkinan secara sistematis gitu, dan kita pelajari struktur komponen algoritma, mempelajari struktur kode dalam algoritma backtracking ini. Nah kita mulai mencari permasalahan sederhana ini untuk diangkat menjadi kode algoritma backtracking tersebut. Bisa dicari dalam kehidupan nyata, dalam sehari-hari. Misalnya kita menemukan, contohnya tadi kan lewat labirin, nah itu bisa diangkat dalam kode untuk mencari solusinya seperti apa. Kita juga bisa menggunakan bahasa pemrograman yang suka oleh kita gitu, yang sesuai. Misalkan kita sukanya Python atau Java atau C++, kita bisa menulis kode di sana untuk menulis kode backtracking tersebut. Nah untuk itu kita bisa meningkatkan kesulitan agar kita menambah ilmu lagi lebih tinggi, lebih lagi ilmu kita terhadap algoritma tersebut. Misalkan pakai encoding problem atau solve for
Untuk mengasah skill kita ya. Iya, untuk mengasah skill tentunya agar lebih jago lagi nih dalam pemrograman ini. Biar jadi programming yang handal gitu ya, dan dibayar mahal masih. Dan jangan lupa ya untuk sering latihan juga karena kan ya mungkin tiba-tiba jago. Latihan dan eksperimen guys. Dan cari eksperimen. Nah, terus belajar optimasi juga. Misalkan algoritma kita belum optimal ya, kita cari caranya agar algoritma kita terus optimal dan terus meningkat efisiensinya. Terus kita juga suka mungkin nggak tahu ya caranya, dan kita juga nyari di internet kan nggak mudah gitu, kadang yang permasalahan itu nggak ada di internet, jadi bisa nyari komunitas untuk saling sharing misalkan dari orang yang pintar dalam pemrograman ini, dan bisa juga ikut kursus gitu online maupun offline bisa agar menambah skill kita. Ada nggak sih platformnya untuk itu? Ada sih, misalkan GitHub, Bootcamp, nah itu bisa dipakai. Sekarang di YouTube juga kan banyak nih. Sebenarnya tutor-tutor ChatGPT, ya itu ChatGPT juga gratis gitu. Dan ChatGPT juga kita harus minta yang nulis prompt-nya harus jelas gitu. Kita juga mungkin bisa yang tadinya kode kita tuh berantakan atau kurang ringkas, bisa dulu ChatGPT untuk meringkaskan lagi. Ada juga yang untuk memperbaiki nggak sih? Apa sih namanya? Black box ya? Black box, nah itu juga bagus. Misalkan kita mau buat front end ya, kita bisa dari gambar langsung jadi kode, bisa. Itu untuk mencari solusi guys. Solusi ya. Kita juga ada itu bukan untuk untuk menghilangkan program, tapi untuk membantu gitu. Untuk mengefisienkan waktu. Misalkan kita manusia suka lupa gitu. Nah, diciptakannya AI ini untuk seperti itu, membantu dokumentasi. Udah kalau nyari web kan kita suka lama, susah, lagi harus bayar gitu kan. Tapi yang banyak kerjaan sana sini. Iya, AI ini sangat membantu. Jadi kita bisa dipakai untuk belajar juga sih, bahasa pemrograman apapun ada di AI tentunya. Dan tapi jangan langsung copy paste gitu, jadi pahami dulu apa yang ada di AI ini, kita harus paham, jangan tiba-tiba copy langsung paste gimana. Kita harus pahami terlebih dahulu seperti itu. Harus apa sih? Amati, tiru, dan modifikasi. Betul guys. Ya, jadi skill kita nambah nih walaupun dibantu AI, tapi ya mungkin tetap nambah, nggak stuck karena ini kalau copy paste. Seperti itu tips and triknya sih. Oke, jadi dari diskusi tadi, poin-poin penting algoritma backtracking adalah metode pencarian solusi yang mencoba semua kemungkinan secara sistematis dan kembali atau backtrack secara bahasa Inggris. Jadi jika kita menemui jalan buntu. Nah, teknik ini sederhana, fleksibel, dan cocok untuk masalah kombinator seperti Sudoku, N-Queens, dan pencarian jalur. Namun, backtracking ini memiliki kelemahan seperti menjadi tidak efisien untuk ruang solusi yang besar karena bersifat eksponensial. Dengan optimasi seperti pruning, algoritma ini dapat lebih efektif, tetapi untuk masalah yang berskala besar, pendekatan lain mungkin jauh lebih cocok. Terima kasih banget ya buat waktunya hari ini. Sebelum kita tutup, ada pesan atau ajangan nggak buat pendengar podcast ini? Ada sih, untuk pesannya itu ya walaupun kan algoritma backtracking ini itu adalah perbaikan dari algoritma brute force, namun algoritma backtracking ini tidak bisa menyelesaikan masalah yang diselesaikan oleh algoritma brute force. Gitu, jadi itu pesan dari saya untuk algoritma backtracking ini. Dan ajakannya ya buat kalian yang tertarik dengan untuk belajar algoritma,
bisa bergabung dan belajar online atau belajar offline di tempat kalian. Belajar online banyak media-media yang kita tadi sudah bahas seperti Bootcamp atau GitHub, YouTube, AI, ChatGPT, Gemini, dan lain-lainnya, Blackbox. Itu bisa dipakai untuk belajar. Nah, seperti itu Kak, ajakan untuk pesannya dari saya. Semoga bermanfaat ya. Iya, amin, amin, amin. Nah, jadi jika kalian memiliki pertanyaan juga boleh ditulis di kolom komentar ya guys. Ya guys. Jangan lupa juga tonton video-video kita selanjutnya. Selanjutnya itu ada tentang algoritma brain and bones. Namun video yang selanjutnya itu bukan sama saya, ada yang lebih ahli lagi dari saya. Betul. Ya. Baik, terima kasih banyak ya guys Terima yang kasih sudah guys, nonton. dadah. Bye bye. Bye bye.